Sungguh-sungguh ya Tuhan, di hadirat-Mu kami boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan. Di hadirat-Mu kami puas. Di hadirat-Mu ya Tuhan, ada damai sejahtera yang boleh menguasai seluruh hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di hadirat-Mu kami boleh mendengarkan daripada firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan kuasa dan hikmat daripada Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan pada siang hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh hidup dan tinggal di dalam hati kami. Berikan hikmat, berikan penerangan bagi setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi biarlah tetap tinggal dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang mengenyangkan dan memuaskan rasa lapar dan haus akan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita telah memasuki minggu yang terakhir di bulan Maret. Dan kita tahu bahwa bulan Maret adalah bulan ibadah bagi gereja kita. Sepanjang 1 bulan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan ibadah. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar selama 1 bulan itu boleh mengubah kehidupan kita untuk kita lebih bisa memahami arti ibadah yang sejati dalam kehidupan kita. Musa ingin mereview dulu kembali ya, mengajak jemaat sekalian untuk mengingat tema khotbah gereja kita selama bulan ibadah ini ya saudaraku. Ya, kalau ada yang masih ingat sungguh luar biasa. Masih ada yang ingat? Ya, luar biasa ya. Minggu yang pertama tentang apa? Ya, minggu pertama yang nyampaikan siapa? Gembala kita, karena berkaitan dengan perjamuan kudus ya. Setiap minggu pertama gembala kita akan menyampaikan firman Tuhan yang disertai dengan perjamuan kudus. Nah, di dalam minggu pertama ya, yaitu di minggu pertama bulan Maret ya, firman Tuhan itu diawali dengan ajakan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Mazmur nomor 100 ya. Terus di dalam minggu kedua ya, contoh Lukas ya mengajarkan kita bahwa kita dapat menghadap Tuhan tanpa takut karena Tuhan sudah memberikan apa? Memberikan anugerah kepada kita dengan memberikan jalan masuk untuk kita bisa menghampiri Tuhan ya dengan hati yang tulus dan iman yang teguh ya. Dan minggu yang ketiga pendeta Gimin ya dari pusat ya, mereka datang dan menyampaikan ya firman Tuhan untuk mengajak kita rating kembali pengertian dan pemahaman kita tentang ibadah. Ibadah yang sejati ya adalah ibadah yang mempersembahkan hidup. Ibadah yang mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Dan juga ibadah yang memperkenankan Tuhan ya. Itulah di dalam minggu yang ketiga. Dan minggu yang lalu contohnya Sepin ya mengajarkan kita dengan suatu pertanyaan, sia-siakah kita beribadah kepada Allah? Suatu pertanyaan retorik yang saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu jawabannya. Dan hari ini kita akan menutup bulan ibadah kita, ya, rangkaian bulan ibadah kita dengan firman Tuhan yang akan membahas tentang, ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Mari saya ajak saudara untuk baca Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Ibrani pasal 10 ayat yang kelima. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat
hari Tuhan mendekat. Ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Nah, saudaraku, ya, ini adalah bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebuah nasihat, ya, yang ditujukan kepada ya semua orang percaya, baik pada masa lalu, ya, pada masa itu maupun juga kita sekarang, ya. Suatu nasihat, ya, yang diberikan ya kepada orang-orang percaya untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa nasihat ini diberikan oleh penulis Ibrani? Oleh karena dikatakan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata ada orang-orang percaya pada waktu itu yang telah membiasakan dirinya untuk menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kata membiasakan itu kalau dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan artinya habit, custom. Suatu kebiasaan yang sudah menjadi perilaku hidup. Ya. Di mana itu menjadi suatu kehidupan dia. Bahwa dia itu sudah biasa meninggalkan dan menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Ya. Saya sudah melayani cukup lama di kota Palembang ini bersama GKI. Dan selama saya melayani saya melihat bahwa di jemaat kita juga itu saudaraku, walaupun faktanya jemaat kita itu secara administrasi itu totalnya sebenarnya ada 1.500 anggota jemaat. Ya, 1.500 yang terdaftar, yang dibaptis, yang atestasi ya saudaraku, itu ada 1.500 anggota jemaat. Tetapi jangan bilang mana yang lain? Yang 500 pass away, sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Yang 500 itu zaman dulu dari sejak ini ada saudaraku. Ya, sejak gereja ini ada udah 500 orang udah kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, yang 300-an itu pergi keluar kota, pindah ke Jakarta, ke Bandung, keluar kota, ke luar negeri, ya saudaraku. Dan yang asli, yang ada di sini itu 800. 800, tapi di dalam kenyataannya setiap kali kita ibadah, itu rata-rata hampir 600 orang. Jadi yang 200-nya kemana? Yang 200-nya itu kalau dalam istilah saya, itu pemain cadangan. Hari ini Kevin datang, besok Ivan gak datang, Kevin datang. Besok Ivan datang, Kevin gak datang. Itu pemain cadangan. Ya, saya lihat hari ini jemaat ini datang nih. Besok dia gak datang, yang lain datang. Besok dia datang lagi, yang lain itu gak datang. Oh, ini jadi pemain cadangan. Pernahkah saudara ngelihat 800 jemaat itu setiap hari datang di dalam ibadah kita? Gak pernah, kecuali Natalan. Ya kan? Yang lainnya itu bergantian. Ya. Nah, itu sebuah habit, sebuah kebiasaan. Ya, saya bersyukur waktu saya masih melayani di Taksam ya, di KU4. Itu waktu 2 tahun sebelumnya itu 2 tahun hampir 2 tahun saya setiap akhir tahun selalu memberi hadiah bagi jemaat yang hadir setia. Nah, di tag karena setiap mereka datang mereka selalu absen ya, saudara absen mereka karena masih dikit, masih 40 orang. Kalau ini di absen, waduh lama ya di absen. Nanti dari absen itu kita pilih. Nah, di akhir tahun kita panggil, kita akan memberikan hadiah reward kepada teman-teman yang setia. Ya, 3 orang. Kan setahun 52 minggu, saudaraku. Yang juara 1, yang paling setia 48 minggu dia hadir. Jadi dalam setahun dia hanya 6 kali tidak datang ke gereja. Bagus saudaraku. Yang juara kedua 46. Juara ketiga 45. Itulah yang juara, yang lainnya mah ada yang 30, ada yang 28 kali, wah itu dah. Ya. Jadi saudaraku, itu suatu kebiasaan yang buruk. Kalau kita merasa, kalau terlalu rajin kayaknya nggak abdol. Ya. Pasti ya, coba saudara, ini udah 13 minggu loh, dari Januari sampai Maret. Udah 13 minggu, saudara 13 kali nggak datang beribadah pada Tuhan. Saudara yang tahu loh, saya nggak ikut. Sudah nggak? Coba saudara hitung-hitung. Rajin gak saudara? Ya. Jadi saudaraku, nasihat ini diberikan karena beberapa orang anggota jemaat, saudara-saudara seiman di sana mulai mempunyai habit yang udah mulai meninggalkan dan menjauhi pertemuan ibadah. Dan ini bisa apa? Mempengaruhi jemaat yang lain. Ini memberikan suatu dampak yang kurang baik bagi pertumbuhan rohani jemaat yang lain.
Yang semangat akhirnya karena melihat teman dia atau saudara dia, sahabat dia udah mulai jarang hadir, dia pun ikut-ikutan. Apalagi aku ajak ke gereja karena dia. Aku datang ke gereja karena diajak dia. Sekarang dia malah gak hadir, aku yang rajin. Kalau gitu aku juga salah kayak dia. Ini mempengaruhi saudaraku. Ya, satu hal yang tidak baik yang terus bisa menular ke dalam kehidupan jemaat. Makanya penulis Ibrani memberikan nasihat. Ya, marilah kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, walaupun penulis Ibrani tidak menjelaskan apa sih yang menjadi alasan daripada jemaat ini membiasakan diri meninggalkan atau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, nggak diberikan alasan, kita tidak tahu. Tetapi beberapa penafsir, beberapa teolog mempelajari kondisi jemaat pada masa itu, yaitu abad pertama, abad kedua, memang kondisi kekristenan dalam bahaya karena dalam tekanan intimidasi daripada pihak-pihak luar yang tidak suka akan kekristenan. Orang-orang Yahudi sangat benci karena merasa sebagian orang Yahudi percaya dan menjadi orang Kristen. Orang-orang Romawi, bangsa-bangsa pagan, bangsa-bangsa yang menyembah berhala tidak suka dengan orang Kristen karena menegur mereka yang menyembah pada berhala. Sehingga akhirnya orang Kristen itu mengalami tekanan-tekanan, mengalami intimidasi, mengalami ancaman, ya. Dan kemungkinan itulah yang membuat mereka menjadi takut untuk bisa hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, memang banyak alasan ya saudaraku. Tapi ya kita jangan sampai meninggalkan itu. Nah, kata meninggalkan itu saudaraku, atau kata menjauhi itu saudaraku, ya, itu dipakai artinya engkatalipo, ya, itu bacanya itu, engkatalipo, saudaraku. Yang artinya adalah meninggalkan. Jadi meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah atau menjauhi. Yang kedua bisa menelantarkan atau mengabaikan. Jadi ya saya mengabaikan pertemuan itu, buat apa saya datang, taunya saya abaikan. Yang ketiga ini yang menarik, itu dikatakan desersi. Ya, saudara tahu desersi? Ini adalah nuansa kosakata dari dunia militer, ya. Yang artinya apa? Seorang prajurit yang meninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin dari komandannya. Dia disebut desersi, desertir. Artinya desersi, tapi orangnya desertir. Nah, dia meninggalkan saudaraku, melepaskan tanggung jawabnya. Maka dia disebut seorang pembelot. Pembelot ya saudaraku. Dan di dalam pasukan Romawi pada waktu itu, kalau seorang pembelot ketahuan ketangkep, dia akan kena sanksi hukuman yang berat. Nah, jadi kata meninggalkan itu, yaitu artinya ya saudaraku seperti tadi, ya dipakai kata nuansa militer, meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Ya, sedangkan kata pertemuan, saudaraku, ya dipakai kata episunagoge, ya. Artinya pertemuan atau perkumpulan ya bersama yang mengandung konotasi perkumpulan agamawi atau rohani saudaraku. Di mana pada abad pertama pertemuan dan perkumpulan ini merupakan suatu hal yang umum untuk berbagai tujuan seperti zaman sekarang ini kan. Ada perkumpulan umum, perkumpulan sosial, ada perkumpulan marga misalnya marga Hokkien, marga Konghu, marga Teochew, itu kan perkumpulan. Terus ada perkumpulan yang lebih besar, PSMTI, ya. Terus juga ada lebih inti, itu pertemuan-pertemuan sosial keagamaan atau sosial umum, saudaraku. Itu udah biasa, saudaraku, ya. Nah, jadi mereka, saudaraku, bagi gereja mula-mula memang, saudaraku, pertemuan-pertemuan itu sangat penting. Pertemuan-pertemuan yang bersifat komunal seperti sekarang ini kita beribadah, saudaraku, ya. Untuk apa? Untuk kita boleh saling mengajar, saling memberi perhatian dan juga memberi dukungan. Karena pada waktu itu saudaraku, ya, mereka belum punya gereja seperti kita sekarang ini saudaraku. Ya, mereka hadir dalam pertemuan ibadah itu juga merupakan adalah satu bagian dari membiasakan diri meninggalkan kan. Makanya diberi nasihat saudaraku. Dan kita tahu saudaraku bahwa ibadah adalah panggilan, ya. Ibadah adalah panggilan Allah kepada orang-orang pilihannya.
Saudara bisa beribadah itu karena saudara orang pilihan. Ya. Kita lihat contoh saudaraku, ya, yaitu siapa? Abraham. Bagaimana Allah memanggil Abraham dari kotanya Ur Kasdim, meninggalkan seluruh daripada bangsanya untuk pergi ke tanah Kanaan. Untuk apa? Untuk ikut Tuhan. Dan dikatakan Abraham beriman. Jadi ibadah adalah panggilan Allah kepada orang-orang pilihannya, ya. Allah memanggil dia. Terus contoh lain apa? Orang Israel keluar dari Mesir, ya. Orang Israel mereka dibudak berapa tahun? 400 tahun dikatakan. Dan ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa berbicara kepada Firaun raja Mesir saat itu. Musa berkata, biarkan umatku beribadah di padang gurun. Keluaran pasal 8 ayat yang pertama. Jadi orang Israel dibawa keluar dari Mesir bukan untuk dibebaskan dari perbudakan, tapi Tuhan memanggil mereka, ya, untuk bisa beribadah kepada Tuhan yang mereka percaya. Ya. Jadi saudaraku, ya, bahwa ibadah adalah bagian hidup orang percaya, ya. Dan ini sebagai bukti iman kepada Allah yang kita percaya. Kalau Abraham tidak percaya, Abraham tidak memiliki iman, maka dia tidak akan meninggalkan Ur Kasdim. Kalau orang Israel tidak percaya akan pimpinan Allah melalui Musa, mereka akan tetap menjadi budak. Tapi karena ada iman, mereka dipanggil untuk beribadah kepada Allah yang mereka sembah, saudaraku. Dan juga saudaraku, melalui nasihat ini, ya, penulis Ibrani mengingatkan kepada kita orang percaya untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sebab kalau kita mengabaikan atau kita lari dari tanggung jawab, itu dianggap sebagai pelanggaran dari tugas dan kepercayaan. Apalagi di dalam kehidupan pada waktu itu di abad pertama, saudaraku, ya, mereka sangat menekankan pentingnya kesetiaan dan juga konsekuensi daripada meninggalkan komitmen seseorang, saudaraku. Dan Alkitab mencatat dan memberi contoh bagaimana mereka yang meninggalkan pertemuan-pertemuan atau persekutuan dengan Tuhan. Contohnya seperti siapa? Hawa. Ya. Hawa dicobai dan digoda oleh ular karena dia tidak bersama dengan siapa? Adam. Di mana Adam? Kita tidak tahu. Tetapi kenapa Hawa sendirian? Kita juga tidak tahu. Tetapi ketika Hawa sendirian, disitulah ular mencobai Hawa untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Ya. Terus yang kedua apa? Contoh lain, saudaraku. Yaitu Thomas, seorang murid Tuhan Yesus. Ya, Thomas Didimus atau Thomas kembar ini, ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka si Thomas bukannya berkumpul dengan murid-murid seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, tapi dia nggak ada, dia tinggalkan persekutuan. Jadi yang bersekutu pada saat itu adalah 11 murid dengan yang lain-lainnya. Dan ketika mereka sedang bersekutu, Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka merasa bersukacita dan diberkati bahwa Yesus benar-benar hidup dan Yesus benar-benar hadir di tengah mereka. Maka ketika beberapa hari kemudian mereka ketemu Thomas, ya, Thomas diberitahu oleh teman-temannya, "Hei, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup." Coba bilang, "Aku nggak percaya selain aku mencocokkan tanganku di telapak tangannya dan juga di lambungnya." Thomas kehilangan berkat. Teman-temannya yang lain menikmati berkat, tapi Thomas kehilangan. Oleh karena apa? Thomas menjauhi dari pertemuan ibadah. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui nasihat ini, ya, kita didorong, ya, untuk saling menasehati, ya. Menasehati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sehingga kita boleh menghibur, menasihati dan menyemangati. Dan kita sebagai orang percaya untuk selalu menyemangati dan menghibur bagi teman-teman kita yang sudah mengabaikan atau meninggalkan pertemuan ibadah, agar dia bisa bersama-sama dengan kita untuk kembali kuat, kembali berani dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan bagi kita saudara-saudaraku, untuk menasihati mereka juga itu penting, saudaraku, ya, supaya mereka juga bisa mengerti, oh iya, salah ya, oh iya, saya udah nggak benar ya, iya.
Tapi kadang-kala kita ketika melihat teman kita yang sudah lama nggak ke gereja, kita bukannya menasihati, seakan-akan menghakimi. Lu udah lama lu nggak ke gereja, lu males lu, ya kan? Akhirnya dia yang tadinya udah mau datang ke gereja, oleh karena disambut oleh saudara seimannya, wah sudah, dia mundur lagi. Karena apa? Kita tidak memberikan nasihat yang benar, yang tepat bagi dia, supaya dia menyadari bahwa ketika dia menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, itu ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ya, bukan sebaliknya kita malah menghakimi dia. Ya, jadi saudaraku, ada beberapa nasihat yang bisa kita berikan kepada mereka, ya, supaya mereka bisa kembali lagi untuk mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Yang pertama apa saudaraku? Yaitu yang pertama beribadah kepada Tuhan adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Ya, saudara dan saya beribadah ke sini bukan karena perintah manusia, bukan karena musuh surya atau saya atau contoh mentelepon, kamu udah lama lu nggak ke gereja, ayo dong datang beribadah. Saudara beribadah. Atau juga karena tim pemerhati yang datang mengunjungi, kamu udah lama lu nggak kelihatan, kami kami ingin lo kita sama-sama bersekutu. Oh iyalah kok, iyalah nanti kita datang lagi. Akhirnya kita datang ke gereja. Berarti saudara beribadah karena manusia. Saudara ngelihat karena musuh saya atau hamba Tuhan telepon. Saudara melihat karena ada tim pemerhati yang datang kunjungan mengajak saudara untuk kembali beribadah. Tetapi sungguhnya beribadah itu adalah perintah dari Tuhan, bukan perintah manusia. Kalau saudara datang ke sini karena saudara mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu. Bukan karena sungkan, bukan karena tidak enak, bukan karena nggak mau lagi direpotin oleh gembala, oleh hamba Tuhan, oleh tim pemerhati. Sehingga saudara datang beribadah. Sedikit saya keluar soal berbicara tentang pemerhati. Kita bersyukur. Gereja kita mempunyai pelayanan pemerhati dan kunjungan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap hari Rabu atau Jumat, secara umum tim pemerhati akan datang. Saya bersama musuh surya dan hamba Tuhan lain datang bersama tim 3 atau 4 orang. Mengunjungi saudara. Dan kami mengunjungi saudara bukan berarti saudara itu jarang datang ke gereja. Kami mengunjungi saudara sebagai relasi penggembalaan antara gembala dengan dombanya. Antara gereja dengan anggotanya, ya. Jangan bilang, gue sering rajin kok, gue udah ngelayani, lu kunjungin juga. Enggak, semua kita kunjungi sebagai relasi, ya. Oh, bukan berarti kita ngunjungin hanya yang udah lama sebulan gak ke gereja baru kita kunjungin, bukan. Siapapun saudara sebagai anggota GKY Palembang, baik itu anggota tetap maupun simpatisan, kami kunjungi. Sebagai apa? Sebagai pelayanan untuk memperhatikan saudara sebagai kawanan domba. Ya. Jadi saudara, kalau ada tim pemerhati datang, ya sambutlah mereka. Ya. Saya ngomong begini kenapa? Karena ada juga jemaat yang udah tahu pemerhatinya datang langsung lampunya dimatiin, tutup pintu. Kayak kita KTKW gitu loh. Kita jauh-jauh dari gereja sampai ke KM 12 atau ke KM 9, sampai situ dimatiin. Padahal tadi terang terus kita langsung mati. Mati lampu lokal nih. Ya kan? Jangan saudaraku, kami bukannya KTKW. Ini kami sedang melayani saudara. Ya. Atau ditelepon, kami lagi keluar padahal mobil baru masuk tadi. Satpamnya bilang dia baru pulang, Pak. Oh iya ya. Pas sampai sana, aku lagi di luar. Oh ya sudah. Kita kan seperti Tuhan Yesus hanya ngetuk pintu, nggak pernah ngedobrak. Tuhan Yesus bilang apa? Lihatlah aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Ya itu tim pemerhati. Nggak pernah ngedobrak, kami masuk, enggak itu ya. Jadi saudaraku, kalau tim pemerhati hari Rabu Jumat datang, ayo sambutlah, bukalah pintu saudara. Ya, kita bisa akhirnya bersilaturahmi ya. Jangan saudara banyak alasan. Makanya kami nggak pernah, kok mendadak sih? Ya karena kalau ditelepon nanti alasan, saya lagi keluar. Ya. Dan juga nggak perlu saudara harus nyiapin martabak ataupun PMP. Makanya kok kenapa sih terlalu jadi saya nggak beli PMP? Nggak apa-apa, yang penting kami senang bisa tahu keadaan saudara. Ya, itu kembali ke dalam pemerhati. Kita balik lagi ya. Nah, jadi saudaraku, kita beribadah itu karena apa? Perintah Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan 10 hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa,
Di mana Tuhan menulis sendiri di dalam batu loh itu, saudaraku. Salah satu daripada 10 hukum itu berbunyi bagian yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, itu perintah Tuhan, saudaraku. Masih berlaku? Berlaku. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Tuhan memerintahkan umatnya agar menguduskan hari Sabat, yaitu hari perhentian, di mana umatnya boleh meninggalkan sejenak segala kesibukan dan pekerjaannya untuk berdiam dan menghampiri Allah dalam penyembahan dan ibadahnya. Sabat diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku, agar kita bisa berhenti sejenak dari kesibukan kita. 6 hari kita bekerja. Tuhan tahu siapa diri kita, karena kita ciptaan Dia. Tuhan tahu kekurangan dan keterbatasan dan kelemahan kita. Maka Tuhan bilang 6 hari kau boleh bekerja, 1 hari berhenti. Berdiam diri dan menyembahku. Supaya kita disadari bahwa kebutuhan kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani semata. Kita ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan rohani kita. Oleh karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tidak seperti binatang, kita tidak seperti tumbuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengembuskan rohnya sehingga kita hidup. Dan roh itulah yang membutuhkan kebutuhan rohani. Makanya Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Ya. Sehingga kita juga menyadari bahwa kita membutuhkan kebutuhan akan rohani itu. Dan ketika kita datang, di dalam ibadah kita, tubuh, jiwa, dan roh kita disegarkan kembali. Kita beroleh kekuatan baru untuk menjalani hidup kita selanjutnya, dan siap menghadapi semua tantangan. Istilahnya kita dicas ulang, dipenuhi kembali. Ya, sepanjang 1 minggu mungkin kita sudah berkurang tinggal 5%. Pas hari Minggu Tuhan cas kembali kita jadi 100%. Ya. Itu adalah untuk kepentingan apa? Dan keuntungan kita. Jadi kita beribadah itu karena perintah Tuhan, bukan perintah manusia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Jangan padamkan roh. Itu kata Paulus kepada jemaat Tesalonika. Apa kaitannya dengan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dengan padamnya roh? Ada, saudaraku. Nah, saudara harus tahu dulu, roh yang dimaksud ini bukanlah pribadi Roh Kudus, ya. Jangan padamkan Roh Kudus di dalam hatimu, bukan. Allah Roh Kudus itu Allah, nggak mungkin bisa dipadamkan oleh saudara ataupun dikecilkan oleh saudara, tidak, ya. Tetapi yang dimaksud di sini, roh di sini adalah apa, saudaraku? Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja bagi orang percaya apa? Salah satunya memberikan karunia rohani. Setiap kita diberikan karunia rohani, ya. Terus yang kedua apa lagi? Dia bekerja diam untuk memimpin dan mengontrol hidup kita. Ya. Jadi orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu bisa memadamkan rohnya. Artinya apa? Dia bisa menyia-nyiakan karunia yang Tuhan Yesus, Roh Kudus berikan dalam hidupnya. Ya. Dan dia tidak lagi mau dipimpin dan dikontrol oleh Roh Kudus karena lebih suka dikontrol oleh keinginan dagingnya. Maka akhirnya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu, hidupku itu menjadi padam. Kita tidak lagi peka dengan suara Roh Kudus. Kita tidak lagi mau dengar-dengaran. Tuhan udah bilang, hati-hati, kita nggak mau dengar. Jangan ke situ, kita ke situ. Kenapa? Kita nggak mau dengar. Karena Roh Kudus sudah padam dalam hatimu. Kamu penuh dengan keinginan-keinginan dagingmu. Ya, akhirnya kita menjadi lemah dan kalah, saudaraku. Ya, saudara tahu, saudaraku, ya, alasan saat ini bagi gereja menjauhi pertemuan ibadah bukan seperti gereja mula-mula. Iblis tahu, kalau saudara diberi penganiayaan, saudara diancam, saudara diintimidasi, ya saudaraku, maka saudara bukan semakin mundur, saudara bukan semakin menjauh, tapi saudara makin kuat. Karena sejarah gereja membuktikan, gereja semakin diberantas, gereja semakin ditekan, gereja semakin berkembang. Amin? Amin enggak, saudaraku? Amin. Dari sejak gereja ada sampai sekarang gereja mengalami berbagai banyak tantangan, berbagai kesulitan bahkan penganiayaan, tapi gereja tidak pernah menjadi padam. Oleh karena itu iblis pintar. Dia pakai apa? Nah, nanti saudara lihat ya. Jadi saudaraku, iblis pakai ini saudaraku.
Kalau saudara dan saya ya menjadi mundur saat ini, iblis pakai kenikmatan dan kesenangan duniawi. Ya. Iblis pakai kenikmatan dan kesenangan duniawi ini untuk menggoda saudara dan saya. Ya, membuat saudara dan saya akhirnya lebih mengutamakan kenikmatan dan kesenangan hidup daripada menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih mau pergi ke acara-acara yang menyenangkan kedagingan kita daripada untuk menyenangkan Tuhan. Akhirnya iblis pakai itu untuk membuat saudara menjauhi. Ada acara sosialita lah, ada acara arisan lah, adalah acara apa yang membuat akhirnya kita sudah tidak lagi pergi ke pertemuan ibadah tapi pergi ke situ. Itu cara iblis saat ini saudaraku. Yang membuat banyak orang percaya, orang Kristen yang menjauhkan pertemuan ibadah. Yang kedua apa? Kekecewaan saudaraku. Ya. Banyak orang percaya meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan gereja karena mengalami kekecewaan di dalam hidupnya saudaraku. Ya. Karena ketika dia datang beribadah bersekutu, dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Malah memberikan dia satu kekecewaan, kepahitan, ketersinggungan saudaraku. Ya. Sehingga akhirnya dia mundur dan menjauhi dari pertemuan-pertemuan. Dia lihat teman-temannya, saya tahu dia siapa. Tapi di gereja, sepertinya semuanya baik. Tapi di luar dia tahu siapa orang itu. Akhirnya dia meninggalkan, menjauhkan karena merasa tidak ada guna saya datang. Karena apa? Bukannya saya mendapat sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, tapi malah saya menjadi kecewa. Ya. Ini adalah tugas gereja, tugas saudara dan saya. Bagaimana kita ya membuat acara atau pertemuan-pertemuan di dalam ibadah kita. Memberi sesuatu yang berguna, bermakna bagi kehidupan rohani jemaat. Ya. Sehingga pertemuan-pertemuan ibadah kita ini janganlah pertemuan yang monoton, yang ritual, dan juga yang apa? Ini formal saudaraku. Kita harus buat kegiatan ataupun pertemuan-pertemuan ibadah kita yang menjadi magnet, yang menarik untuk semua datang untuk lebih antusias dan rindu bersekutu dan beribadah bersama-sama. Karena dia merasakan ada kasih, ada pengampunan, ada pemulihan, serta penghiburan bagi semua orang. Itu yang dicari saudaraku. Ya. Jangan kita datang persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan wanita. Doa malam, ya sepertinya monoton, sepertinya ya formalitas. Enggak ada sesuatu yang dapat. Karena kita apa? Tidak menyatakan kasih kita. Kita tidak membagikan kasih kita. Ya, sehingga orang merasa apa? Lebih suka di luar. Ada sebuah sindiran saudaraku. Ya, sebenarnya ada gambarnya tapi saya lupa menemukan. Dia datang ke gereja, sepertinya gereja itu seperti kayaknya tempat yang menggerakkan. Terus gambar sebelahnya lagi dia datang ke bar, tempat minum. Dia bisa ketawa karena di situ ada teman-temannya. Ya. Kadang-kala orang lebih suka pergi kemana? Ke tempat karaoke. Kadang-kadang orang lebih suka kemana? Ke bar. Lebih suka kemana lagi? Ke pub malam. Kenapa? Di sana dia merasakan ada penerimaan yang sungguh. Ada teman-teman yang menyambut dia dengan wajah yang asli, tidak dengan kepura-puraan. Pelayan-pelayan yang melayani dia dengan baik. Tapi ketika dia datang ke gereja, semua wajah kayaknya melihat dia dengan rasa seperti dia tertuduh. Tidak ada kasih, semuanya dalam kepura-puraan. Ini suatu tantangan, sindiran dari kartun itu menjadi tantangan bagi kita. Apakah gereja jauh lebih baik dari tempat lain di sana? Padahal Daud berkata apa? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Daud, tapi Edi Gunawan lebih baik pergi berlibur daripada 1 hari di gereja. Enggak ya saudaraku ya, jangan saudaraku. Ya, kita harus seperti pemazmur, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana caranya? Itu tantangan kita semua. Ya, oleh karena itu mari kita ya, membuat pertemuan-pertemuan ibadah kita menjadi magnet yang menarik semua orang percaya untuk boleh bersama-sama bertumbuh. Karena mengalami kasih, sukacita, pengampunan, dan juga pemulihan. Dan juga saudara ingat, ya, kalau kita sebagai orang percaya itu seperti bara api.
yang menghangatkan dunia yang penuh dengan kebekuan dan dingin akan kasih dan juga kebenaran Allah. Nah, bara itu akan menjadi sesuatu yang menghangatkan kalau dikumpulkan sama-sama. Satu dengan yang lain dikumpulkan baru jadi. Ya, jadi bara yang menghangatkan. Nah, iblis pintar. Supaya kita bisa dipadamkan rohnya, dia pisahkan satu-satu. Dengan cara menjauhi. Nah, itu cara iblis. Dengan kita menjauhi pertemuan ibadah, tidak lagi bersekutu, maka kita akan mudah untuk dipadamkan, dikalahkan oleh si iblis. Ingat saudaraku, kita sebagai gereja adalah tubuh Kristus. Kita harus saling terkait satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan. Yang saling menguatkan, yang saling menggunakan sehingga kita bisa maksimal, saudaraku. Kita nggak boleh dipisahkan. Saudara merasa sebagai tangan, saudara aku nggak mau bergabung dengan ini, ya dipotong. Saudara taruh di sini, nggak nempel di tangan sini. Ada artinya nggak? Nggak. Menakutkan? Iya, karena ada potongan tangan di situ, dimutilasi dari tubuh. Kenapa? Kita menjauhkan diri. Tapi kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua saling menyatu. Tangan nempel ke badan, semua kaki, maka semuanya bisa berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan maksimal. Tapi kalau saudara dipisahkan, maka itu tidak ada artinya. Malah tidak berguna dan mati. Dan itu cara iblis untuk membuat kita mati secara rohani. Yaitu kita dijauhkan dari pertemuan ibadah. Dan yang terakhir saudaraku, yang kita berikan nasihat kepada mereka, untuk mereka bisa kembali lagi hadir di dalam pertemuan ibadah kita. Yaitu Tuhan. Ya, beribadahlah. Beribadah mendatangkan berkat bagi hidup kita. Mari kita baca Mazmur 65 ayat yang kelima. Kalau yang di digital 64 kayaknya. Ayat yang keempat ya. Mazmur 65 ayat yang kelima di dalam Alkitab tertulis, berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait kudusmu yang kudus. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudaraku. Dan kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan sepenuh hati. Ya. Dia memiliki kerinduan dan rasa aus yang besar kepada Tuhan sebab dia tahu Tuhan itu baik dan dia mengenyangkan anak-anaknya dengan segala yang baik. Dan bagi Tuhan, bagi Daud maksud saya, di rumah Tuhanlah ia merasakan kedamaian, sukacita dan kepuasan karena Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Bukan hanya berkat jasmani tetapi juga berkat rohani, yaitu kasih karunia Tuhan yang menopang dan memelihara hidupnya. Ya. Jadi saudaraku, Daud mengatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih. Ya. Seharusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Karena saudara adalah orang-orang pilihan. Tuhan memilih saudara dan saya. Sehingga kita menjadi anak-anaknya. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Sehingga kita menjadi orang-orang pilihannya. Dan dikatakan juga apa? Dan disuruh datang mendekat. Ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Kalau dalam TB yang lama disuruh mendekat, saudaraku. Itu suatu anugerah. Coba seandainya saudara dapat surat dari Presiden Prabowo. Pendeta Edi Gunawan harap hadir dalam lebaran di istana, tertulis Presiden Prabowo. Saya diundang, disuruh datang. Oh, saya sukacita sekali saudaraku. Kalaupun saya nggak diberi cuti, saya tetap pergi. Karena jarang-jarang bisa makan bareng dengan presiden. Ya paling diskor sama gereja gitu. Pasti dikasih saudaraku. Ya. Nah, kenapa? Yang undang itu siapa? Presiden. Saudara datang ke sini, siapa yang undang? Bukan musuh surya, bukan saya. WL bilang kita diundang oleh Allah Tritunggal. Nggak semua orang bisa datang loh. Kalau hari ini saudara bisa beribadah karena Allah undang saudara. Itulah berkatnya. Pertama saudara sebagai orang pilihan.
Kedua, saudara diundang. Diundang untuk datang mendekat kepadanya. Dan Tuhan mengenyangkan saudara dengan segala yang baik. Enggak ada yang rugi datang beribadah. Karena juga dikatakan oleh Rasul Paulus, persekutuanmu dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ya kan? Jadi sekali lagi saudaraku, kita beribadah kepada Tuhan. Ya, itu suatu anugerah yang Tuhan berikan. Kita berbahagia. Ya. Jadi saudara, kalau saudara datang diundang oleh Tuhan, saudara harus cepat-cepat. Takutnya nggak dapat bangku nanti. Tapi di sini kan banyak juga yang datang terlambat. Ya kan? Kalau saya dengar sekali datang terlambat yang di atas jam 10 tank udah lewat sampai jam 10.20 itu masih ada 75-an orang, saudaraku. Padahal saudara diundang loh oleh Tuhan. Ya. Kalau kita diundang oleh gubernur aja, acaranya jam 10, jam setengah 10 kita udah duduk di situ. Benar nggak? Benar nggak? Pak Simon, benar ya kita ya kalau diundang sama pejabat ya Pak? Nggak mungkin Pak Simon datang, acara jam 10, Pak Simon datang jam 11. Udah tinggal disuruh, itu Pak makanan di sebelah sana Pak. Tinggal makan doang ya Pak Simon. Nggak ada saudaraku. Kita diundang oleh pejabat penguasa dunia aja, kita setengah jam sebelumnya aja udah harus hadir. Ini saudara diundang oleh Tuhan, oleh Allah, pencipta dan pemilik hidup kita. Yang berkuasa atas hidupmu. Tapi engkau gak merasa berdosa, gak merasa bersalah kalau datang terlambat. Ya, mari kita ubah. Selama bulan ibadah ini kita udah diperbaiki. Jadi ibadah kita itu ibadah untuk menyenangkan di hati Tuhan. Kalau menyenangkan hati Tuhan, saudara tahu karena ini adalah undangan Tuhan. Janganlah kita datang terlambat. Ya, saudara sungguh-sungguh datang dari rumah Tuhan, saya datang. Saya mau beribadah. Maka saudara jangan sampai dibelokin. Aloy dulu, aloy. Aloy. Mau ke gereja, masih lama. Pulang dari aloy udah jam 10 lewat 5. Datang sini jam 10 lewat 15. Kenapa? Kita tidak ada rasa takut akan Tuhan. Padahal ini anugerah saudara bisa beribadah. Ya, kita biasakan. Jangan menjadi habit datang terlambat. Ya. Bertobatlah saudara, saya nggak tahu siapapun itu, bertobatlah. Coba kita usahakan datang sebelum jam 10. Karena kita datang diundang oleh Tuhan, itu anugerah kepada saudara, dan saudara mendapat berkatnya masing-masing. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, ya kita ya sebagai orang percaya jangan menjauhi pertemuan ibadah. Mari kita datang beribadah dengan penuh sukacita, karena ini adalah suatu ya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita merasa rugi kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai penutup saudaraku, ya, mari saudaraku, janganlah kita menjadi desertir rohani. Ya, kita jangan menjadi seperti prajurit ini yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya karena dia takut menghadapi peperangan. Dia takut menghadapi musuh. Saudara tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging seperti tentara ini. Peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat, roh-roh di angkasa, penguasa angkasa. Yang tidak pernah istirahat, yang tidak pernah mengadakan gencatan senjata sama saudara. Oh hari Minggu, stop, gencatan senjata. Dia ke gereja, aku istirahat. Nggak ada saudaraku. Iblis nggak pernah berhenti menyerang saudara dan saya. Dia seperti apa? Panah api yang terus dilemparkan. Cup, cup, cup. Kalau saudara lengah, maka itu akan menancap hidupmu. Jadi saudaraku, kita jangan seperti ya desertir rohani yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, meninggalkan ya persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, apapun alasanmu, jangan menjadi desertir rohani. Sebaliknya saudaraku, ya, mari kita menjadi pejuang iman yang tangguh. Ya, kita untuk bisa menang menghadapi peperangan kita harus menjadi pejuang iman yang tangguh. Kalau imanmu lemah, kamu akan mudah dikalahkan. Dan kalau imanmu kuat, kamu akan menang. Bagaimana supaya iman kita kuat? Seperti tadi, kita harus bersekutu, beribadah bersama. Seperti bara api yang disatukan. Untuk tetap menjadi hangat. Dan kita harus menjadi apa? Prajurit Kristus yang setia. Ya, jangan tinggalkan Tuhan
Apapun alasannya, kekecewaan, kepahitan, ataupun kemalasan, janganlah saudaraku. Ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan sudah menyediakan segala berkat-Nya bagi saudara dan saya. Mari kita menjadi prajurit Kristus yang setia. Sehingga akhirnya kita boleh menikmati apa yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita. Ya, sebab firman Tuhan katakan, orang yang beribadah akan berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Itu Maleakhi 3 ayat 18. Ya, ada perbedaan, saudaraku. Ya. Kalau saudara datang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, ada perbedaan. Saya yakin dan percaya, nggak semua orang Kristen hidupnya sama. Kenapa dia lebih sukses? Kenapa dia lebih kaya daripada saya? Sama-sama ke gereja, sama-sama anggota GKI Palembang. Kenapa beda? Saudara lihat, kamu beribadah atau tidak? Karena di dalam Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan, engkau akan melihat ada perbedaan. Mana yang datang beribadah kepadaku dan mana yang tidak beribadah kepadaku. Tuhan adil. Tuhan adil, saudaraku. Ya, kalau saudara dan saya ingin menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, datanglah beribadah kepada Dia. Ya, karena Tuhan itu adil. Dia memberikan setiap anak-anaknya sesuai dengan keadilannya. Orang yang mengutamakan Tuhan beda dengan orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Adil, saudaraku. Ya, mari ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat, mengikuti Dia dan beribadah kepada Dia sepanjang umur hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu setia di dalam mengikuti ibadah kami. Karena kami tahu ibadah adalah bagian daripada iman kami. Karena Tuhan memanggil kami beribadah. Karena Tuhan telah memilih kami dan memberikan anugerah untuk kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah itu dengan kami menjauhkan diri dan menganggap remeh anugerah itu. Tetapi biarlah kami mau menggunakan setiap karunia berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Untuk kami semakin lebih dekat dengan-Mu. Dan kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Sehingga itu semua boleh membaharui hidup kami. Sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami ketika kami mulai menyimpang, biarlah Roh Kudus terus bekerja. Kami tidak mau padamkan roh kami, tetapi biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Sehingga karunia dan juga semua pekerjaan Roh Kudus boleh terjadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan dan yang setia dan taat sampai akhir. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.